Ibu. Dan ya presiden Prabowo. adalah kamera dulu, kamera itu yang 2 orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Rumah saya, ada apa sih Om? Nanti Enggak, buat shooting katanya Bu. Shooting apa Om? bulan. Enggak, shooting aja katanya gitu. Enggak lama Ajudannya ajudannya datang sini. Bu Nining sebentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang buat dikasih uang anak-anak doang. Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu, anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak, apa namanya tuh? Apa tuh Teddy. namanya? Iya Pak Teddy ya. Teddy. Iya. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu, Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Dan darat. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Nggak tahu buat apa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba-tiba melakukan kegiatan yang menurut saya aneh bin ajaib, belusukan. Lokasinya tidak jauh dari Jakarta, tapi masih sekitar Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Jujur, pada saat saya melihat Pak Prabowo belusukan dengan langkah yang goyang-goyang, guntai, tertatih-tatih, saya mengkhawatirkan. Karena kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang pas untuk belusukan. Apalagi harus melalui jalan kecil, takutnya jatuh ke selokan atau terperosok atau apa, karena terlihat sekali Pak Prabowo sangat goyang gitu. Jalannya harus dipapah oleh ajudannya, kemudian berbicara, dan kesannya memang sangat-sangat memaksakan diri gitu. Niatnya harus kita akui ingin menyapa masyarakat bawah, oke, terima kasih. Tapi harus kita akui secara objektif bahwa kondisi fisik Pak Prabowo tidak pas untuk belusukan, dan saya membayangkan ini belusukan masih di Jakarta. Bagaimana kalau belusukan di Papua, kemudian di NTT, kemudian di daerah-daerah lain di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera yang medannya lebih parah. Apakah Pak Prabowo sanggup? Itu yang kadang-kadang membuat saya bertanya-tanya, mengapa Pak Prabowo tidak tenang saja, tidak perlu nyapres, karena seorang Presiden Republik Indonesia, karena kondisi medan di Indonesia ini begitu tersebar kemana-mana, memang dibutuhkan kondisi fisik seorang Presiden yang prima. Kita melihat Pak Jokowi cukup pas untuk itu karena beliau langsing, sehat, dan kuat berjalan. Dan ini tidak terlihat ada di sosok seorang Prabowo. Mudah-mudahan rakyat Indonesia melihat hal ini. Bukan artinya secara negatif kita merendahkan Prabowo Subianto, justru menurut saya inilah cara kita menyayangi seorang Prabowo. Karena kondisi fisiknya memang sangat terlihat tidak fit dan tidak pas untuk melakukan belusukan menyapa masyarakat langsung ke daerah-daerah yang sangat susah untuk dilalui oleh seorang Prabowo. Nah, terkait dengan belusukan Prabowo ini ada masalah-masalah ikutan yang menggelikan sebetulnya. Entah oleh siapa beredar video bahwa ternyata sebelum belusukan rakyat dikondisikan dulu, kemudian setelah belusukan rakyat dimintain KTP oleh Babinsa. Tidak tahu untuk apa, untuk siapa,
dan sangat menggelikan seorang Babinsa melakukan pengambilan KTP warga, katanya ada sesuatu dari Pak Prabowo, katanya begitu. Tapi keterangan masyarakat secara langsung yang menurut saya sangat jujur dan apa adanya ini dibantah oleh juru bicara Mabes TNI. Tidak benar, katanya itu untuk kepentingan Pak Prabowo pribadi, tapi upaya dari Babinsa untuk mendata masyarakat, mencari KTP untuk bedah rumah yang akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saya semakin bingung. Pertanyaan saya adalah, dalam kapasitas apa Pak Prabowo turun belusukan menemui masyarakat? Sebagai calon presiden atau sebagai Menteri Pertahanan? Harusnya Kapuspen TNI menjelaskan hal ini gitu. Jangan membodohi masyarakat, memperkosa akal sehat kita, karena kita tahu yang dipromosikan oleh tim ses Pak Prabowo adalah kampanye dari seorang Prabowo sebagai calon presiden. Apakah boleh seorang calon presiden, karena kebetulan masih menjadi Menteri Pertahanan, menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan untuk kepentingan kampanye? Nah, ini perlu ditelisik. Jadi mohon kepada pihak TNI harus cerdas memberikan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat yang menonton atau melihat keterangan dari juru bicara TNI ini bukan masyarakat yang bodoh, sekarang masyarakat cerdas. Nah, setelah ada keterangan dari TNI, tiba-tiba rakyat yang awalnya mengatakan bahwa KTP diminta oleh Babinsa dan sebagainya, lalu denial, menyangkal. Ini terlihat sekali ada permainan. Saya berharap rakyat yang terlanjur menjadi objek narasi dalam video yang menyatakan bahwa ada Babinsa yang mengambil KTP kemudian menjanjikan sesuatu, tidak mengalami hal apapun, karena kasihan kalau mereka diintimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini sangat membahayakan dan membuat kita prihatin gitu. Ini yang terjadi dan saya semakin bingung ini antara bagaimana seorang calon ini menempatkan dirinya sebagai calon presiden atau sebagai Menteri Pertahanan. Apakah bisa dalam konteks kampanye, karena kebetulan dia masih menjabat kementerian tertentu, kemudian dia memanfaatkan jabatannya untuk mendukung kampanye dia. Ini bagi saya kok tidak elok. Nah, saya hanya menghimbau kepada KPU, Bawaslu atau siapapun yang terkait dengan hal ini, kan ada aturannya jelas. Aturannya sangat rinci bahwa pada saat apa seseorang itu menjadi calon presiden, calon wakil presiden, pada saat apa orang yang bersangkutan menjabat menjadi menteri gitu. Jadi kalau ini seperti tumpang tindih terus kemudian rakyat dipaksa untuk mengerti, ini aneh bin ajaib. Jadi ini pertanyaan publik yang harus dijawab oleh TNI, mengapa Babinsa melakukan penarikan KTP. Dijelaskan bahwa itu untuk bedah rumah dari Kemenhan. Memang ada program bedah rumah dari Kemenhan? Saya baru dengar ini. Apakah semua resources dari Kemenhan dikerahkan untuk mendukung Prabowo sebagai capres? Kan tidak boleh. Ini aturannya begitu. Terus kita rakyat yang membiayai negara ini melalui APBN dan kemudian salah satunya diserahkan kepada Kemenhan harus menerima begitu saja. Ini bukan dana pribadi Pak Prabowo, kecuali ini adalah bedah rumah yang dibiayai pribadi dari uang Pak Prabowo pribadi, mungkin saja. Tapi akan aneh kalau penjelasan ini dilakukan oleh perwakilan dari TNI. Akan aneh juga kalau Babinsa terlibat, karena Babinsa, Babin Kamtipmas, TNI, Polri harus netral.
Meskipun calon presidennya adalah Menteri Pertahanan atau siapapun, bahkan di atas Menteri Pertahanan ada Menko Polhukam menjadi cawapres, saya dengar tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk hal-hal demikian. Apalagi menyangkut anggaran. DPR gimana? Halo DPR, Komisi 1 yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan, ini pertanyaan rakyat gitu loh. Karena penjelasan dari TNI yang mengatakan bedah rumah itu dianggarkan oleh Kemenhan, di mana Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Tapi di sisi lain ini dilakukan pada saat berusukan kampanye presiden. Ini yang dalam otak benak masyarakat umum saat ini. Tolong klarifikasi, jangan rakyat itu dibodohin, rakyat dianggap tidak cerdas. Jadi sangat berlawanan dengan common sense kita. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamri.